Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Henny Yunanti, MPM 2021020073. Saya dari kelas B Hukum Tata Negara dan di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai pembaruan hukum Islam dan tujuannya. Materi pertama yaitu pengertian pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam ini terdiri dari dua kata, yaitu pembaruan berarti modernisasi atau suatu upaya dilakukan untuk mengadakan dan menciptakan sesuatu yang baru. Hukum Islam adalah kumpulan atau koleksi dari upaya para fuqaha dalam bentuk hasil pemikirannya untuk menerapkan syariat berdasarkan kebutuhannya masyarakat. Hal ini hukum Islam sama dengan fikih, bukan syariat. Pembaruan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menerapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru dan menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Dimaksudnya dengan ketentuan hukum di sini adalah ketentuan hukum Islam dikategorikan fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama, bukan ketentuan dari hukum Islam yaitu kategori syariat. Materi kedua yaitu pengertian ijtihad. Ijtihad adalah salah satu wacana dalam pembaruan dan secara terminologi adalah mengherahkan seluruh kemampuan dan usaha dalam mencari hukum syariat. Kata ijtihad ini digunakan pada usaha yang memerlukan pengerahan tenaga semaksimal mungkin dan sedemikian tujuan. Pembaruan ini dapat dilakukan dengan usaha-usaha pentahqiqan. Dengan usaha pentahqiqan ini akan terlihat keasliannya dan kemurnian ajaran Islam. Cara lebih mudahnya dibandingkan dengan ijtihad ini, meskipun cara ini berkali-kali dalam wilayah ijtihad, dikatakan lebih mudah karena hanya mengoreksi sebuah pendapat. Akan tetapi lebih mudah lagi bila kita memiliki fasilitas di atasnya. Gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam disebut gerakan pembaruan hukum Islam. Sebab digerakkan itu untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur. Unsur pertama, menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya, seperti contohnya bayi tabung. Dan kedua, menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru lagi bagi sesuatunya yang sudah ada ketentuan hukumnya, akan tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Contohnya yaitu ijtihad ulama sekarang ini memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin atau kepala negara. Bahkan ijtihad ulama terlebih dahulu menetapkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin atau kepala negaranya. Materi ketiga yaitu tujuan pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam ini merupakan suatu keharusan, bahkan kewajiban yang mutlak. Pembaruan atau modernisasi yaitu berpikir dan bekerja menurut fitrah atau sunnatullah yang hak. Sunnatullah ini telah mewejanakan dirinya dalam hukum alam. Jika menjadi modern, manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku di dalam alam itu. Manusia keterbatasan kemampuan tidak sekaligus mengerti sunnatullah, melainkan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktunya. Karena manusia keterbatasan kemampuan, sejak awal hukum Islam ini sebenarnya tidak memiliki tujuan lain
dari kecuali kemaslahatan keadilan manusia. Ungkapan bahwa hukum Islam dirancangkan demi kebahagiaan manusia lahir batin dan duniawi ukhrawi sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan manusia. Demikian presentasi dari saya atau penyampaiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.